Hai guys, bagaimana, apakah masih suka minder karena tidak punya body yang atletis, langsing, dan lain-lain? Sampai-sampai kalian minder dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, bahkan sampai tidak berani mengungkapkan perasaanmu ke dia. Haha, cemen. Tapi tenang aja guys, karena pada kesempatan kali ini Riseris akan membahas sekaligus mereview sebuah film yang dirilis pada tahun 2020 lalu, yang akan menceritakan seorang polisi yang awalnya mempunyai body atletis, lincah, berkarisma, dan tampan. Akan tetapi akibat dia dipindahkan pekerjaannya, dia menjadi seorang yang gendut, bahkan bisa disebut obesitas, karena berat badannya mencapai 113 kg. Akan tetapi dia dibuat dilema karena pacarnya tidak ingin kalau dia menjadi polisi. Tapi di sisi lain dia juga sangat mencintai pekerjaannya dan juga pacarnya itu. Dan film ini akan memberitahu kalian bahwa penampilan bukanlah segalanya guys. Gimana, penasaran dong? Oke lah, daripada panjang spoiler di awal dan membuat kalian mencari-cari di channel lain, kita langsung saja ke pembahasan kita guys. Tapi sebelum itu, Mimin tidak lupa memberitahu kalian yang belum subrek, silahkan subrek aja guys, agar kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Riseris. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Zhu Fulong. Agar lebih Indonesiawi, kita sebut saja John. John ini berprofesi sebagai polisi, yang kala itu dia akan menemui pacarnya yang bernama Ar, yang berprofesi sebagai artis, karena sebelumnya mereka janjian untuk foto pre-wedding, karena mereka berencana untuk menikah di bulan depan. Akan tetapi sebelum menemui pacarnya, John berniat mengambil sejumlah uang. Tapi tiba-tiba lampu di bank itu mati mendadak, dan itu ternyata ulah seorang hacker dan komplotan perampok yang berusaha mematikan listrik dan juga sinyal handphone. Mereka berniat merampok bank tersebut. Dan kepanikan pun terjadi karena mereka mempunyai senjata api, dan mereka menyandra manajer bank tersebut dan meminta kunci berangkas. Akan tetapi manajer itu tidak mempunyai kunci cadangan, yang membuat si perampok itu geram dibuat. Melihat kejadian itu, John tidak tinggal diam. Dia berusaha melakukan perlawanan, akan tetapi dia kalah jumlah dan kewalahan karena mereka menggunakan senjata api. Tapi beruntung alarm bank itu berbunyi akibat tembakan yang dilepaskan oleh si perampok tadi, yang membuat para polisi datang ke sana. Akan tetapi mereka melemparkan granat yang membuat polisi dan beberapa orang yang ada di sana terpental. Dan mereka membajak polisi yang dipakai oleh Huang, temannya John yang sedang menyamar. Tapi tiba-tiba John dengan lincahnya mengejar mobil itu dan dia berhasil loncat ke atas mobil tersebut. Seketika kejadian itu pun langsung sampai ke kantor pusat, dan si komandan segera memerintahkan anak buahnya untuk mengirim bantuan. Akan tetapi bantuan yang dikirimkan itu pun sama sekali tidak membantu, karena mereka dengan mudahnya dibuat nyuksruk oleh si perampok. Di sisi lain, John terus berusaha untuk menghentikan mobil itu dengan menjambak rambut si sopir. Tanpa buang waktu, John langsung masuk dengan gaya dan mengalahkan mereka semua. Hingga tersisa 2 orang dengan si sopir. Kini John harus bisa mengalahkan si perampok itu karena dia menggunakan sebuah pisau. Setelah mengalahkan si perampok itu, John harus dibuat bingung karena persneling mobil itu patah akibat perkelahian barusan. Dengan terpaksa John menabrakkan mobil itu ke kantor polisi, yang membuat si komandan panik dibuatnya. Singkat waktu, pada malam harinya John ditemui oleh R yang mengungkapkan kekecewaannya kepada John karena acara pemotretan mereka gagal akibat John sibuk mengurusi perampok tadi siang. Di sini John menjelaskan kalau kejadian yang ia alami dengan sejelas-jelasnya kepada R. Akan tetapi R menjawab, "Emangnya di Hongkong cuma lu polisinya? Di Hongkong ini banyak polisi, bre, lu hargain gue dong." Dan perkelahian serta diiringi adu bacot pun terjadi, yang mengakibatkan R nyuksruk ke lantai dan harus dibawa ke rumah sakit. 好啊，我今日同你計清楚，我媽60歲大壽，你想仔我啊？你以為自己超人啊？一世咁冇將嚟會轉啊？
Singkat waktu, kali ini John dipindahkan ke kantor lain untuk bekerja di ruang bukti yang membuat dia jarang bergerak. Dan 6 bulan setelah itu, berat badannya naik drastis hingga 113 kg. Hingga tiba di suatu hari, dia didatangi oleh Huang. Dia diminta untuk mengantarkan seorang pria yang bernama Yuji ke Jepang. Diketahui Yuji itu adalah korban dari perampokan bank tempo hari lalu yang membuat otaknya terganggu dan mengalami gangguan mental atau gila. Huang juga menyebutkan kalau Yuji itu seorang sutradara film Jap yang terlibat kecelakaan di Jepang, dan itu yang membuat dia harus segera diantarkan ke Jepang. 原來佢同東京一單交通意外有。張單仲未找數，唔怕，佢會幫我找數噶啦，阿龍。 Di keesokan paginya terlihat John sudah berada di dalam pesawat bersama Yuji, tapi tidak sengaja dia bertemu dengan R yang juga akan pergi ke Jepang. Di sini R sangat pangling dan hampir tidak mengenali John karena sekarang dia sangat gendut. R terlihat mengkhawatirkan John dan dia menyuruhnya supaya tetap berhati-hati. Ketika asik ngobrol, tiba-tiba datang seorang pria. Ternyata itu adalah kliennya R yang bernama Okinawa, atau kita sebut saja Udin. Dia memberitahu R kalau pesawatnya akan segera lepas landas, tapi terlihat mencurigakan ketika melihat Yuji. Sesampainya di Jepang, dia disambut oleh Tuan Endo, penanggung jawab atas kepulangan Yuji, yang didampingi oleh Maggie, seorang jubir. Ketika sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ada seorang yang kentut dan Tuan Endo menuduh Yuji yang membuat mereka harus berhenti di rest area untuk ke toilet. Setibanya di toilet, Yuji berkata kalau dia tidak ingin BAB, dan ternyata orang yang kentut di mobil tadi adalah Endo sendiri. Dan tiba-tiba ada seorang pria yang membawa pisau dan dia hendak membunuh Yuji. Akan tetapi pria itu berhasil dikalahkan oleh Yuji, dan Yuji kabur dengan menaiki mobil box tanpa memakai celana. Atas kejadian itu, John langsung melaporkan masalah itu kepada Huang. Terlihat Huang sangat marah. Di sini John berusaha menenangkannya kalau polisi Jepang sedang berusaha dan berjanji dalam waktu 2 jam mereka akan menangkapnya kembali. Tidak lama setelah itu, Tuan Endo menghampiri John dan memberitahu kalau Yuji menghilang. Dan John disuruh untuk menemui orang yang bernama Kiyosa yang akan membantunya selama di Jepang. Dan entah dari mana datangnya, orang yang bernama Kiyosa itu pun sudah ada di sana. Dan mereka langsung menuju ke sebuah restoran. Di sini diketahui restoran itu ternyata milik Feng Hua, istrinya Kiyosa. Terlihat restoran itu sedang banyak pengunjung, tapi tiba-tiba sekelompok gangster datang ke sana untuk menagih hutang kepada Feng Hua. ちょっと待ってください。今日は払え、今だ今。あ、請你收住啲息先。舐めてんのか。見せろ、このバカ野郎。バカ野郎啊！ Melihat kejadian seperti itu, Kiyosa datang dan berniat untuk mendamaikan. Akan tetapi, keadaan menjadi memanas dan kerusuhan pun terjadi. Dalam keadaan genting seperti itu, tiba-tiba John datang dan mengalahkan mereka semua. Dan setelah itu, polisi pun datang, tapi tanpa kita duga, polisi itu malah membiarkan mereka bebas begitu saja. Scene berpindah ke Tuan Endo yang ternyata dia sedang bersama Yuji dan menelpon Udin. Diketahui Udin ini adalah bos gangster yang kita lihat di pesawat tadi bersama R. Di sini terkuak fakta bahwa si Endo oknum polisi yang bersekongkol dengan si Udin. Singkat waktu, setelah Yuji diserahkan kepada Udin, terlihat Yuji sedang disiksa. Di sini diketahui bahwa Yuji adalah orang yang diburu oleh mereka dikarenakan Yuji mempunyai barang bukti tentang bisnis narkoba yang mereka jalankan. Walaupun sudah berkata jujur, Yuji pun terus dihajar oleh mereka. Singkat waktu,
Di keesokan paginya, tiba-tiba Yuji sudah ditemukan dalam keadaan tewas di sebuah teluk. John langsung menuju ke sana dan di sana sudah ada si Endo dan Maggie yang menjelaskan kalau Yuji meninggal akibat overdosis karena di dalam tubuhnya terdapat banyak narkoba. Dia juga menyimpulkan kalau Yuji bunuh diri. Akan tetapi John tidak percaya begitu saja karena di sekujur tubuh Yuji memar-memar bekas benda tumpul. Dia juga berusaha meyakinkan Endo bahwa Yuji bukan bunuh diri melainkan dibunuh. 點解唔喺香港自殺，要翻嚟日本自殺呢？大佬，佢俾人打到鬥雞又 O 嘴，肯定有冤情啦。 Karena si Endo terus ngeyel, John pun pergi dengan perasaan kecewa dan dia menemui Kiyosa serta menuju rumahnya Yuji untuk mencari barang bukti. Karena dia sangat tidak percaya dengan perkataan si Endo. Setelah sekian lama mencari, dia pun menemukannya berupa sebuah handphone. Hihi. 我都話㗎啦。 Malam pun poek. Terlihat John dan Kiyosa sedang makan malam. Tiba-tiba dia didatangi oleh Kyaohu yang mengatakan kalau ponsel yang ia temukan sudah diperbaiki karena sebelumnya kemasukan air. Kyaohu menjelaskan kalau ada satu video yang tidak bisa dibuka dan butuh waktu untuk memperbaikinya. Di keesokan paginya, mereka menuju ke sebuah pabrik yang bernama Tsukiji. Yang kebetulan di sana sedang diadakan acara yang ternyata bosnya itu adalah si Udin dan juga di sana sudah ada Ar yang diundang ke sana. Di sisi lain, John harus tetap profesional dengan pekerjaannya walaupun sebelumnya dia terlihat sangat terpana oleh kecantikan Ar, dan dia pun pergi ke tempat pengemesan yang ada di belakang. Tapi semuanya tampak tidak mencurigakan. Tapi berbeda dengan Kiyosa, dia melihat orang yang sedang membawa tumpukan ikan dan tidak sengaja ikan itu terjatuh. Dan tanpa pikir panjang, dia pun mengambil ikan itu dan memakannya. Akan tetapi dia merasa teler setelah memakannya dan ternyata di dalam perut ikan itu terdapat narkoba yang mereka sembunyikan. Ketika sedang memperhatikan benda itu, tiba-tiba anak buahnya si Udin memergokinya dan perkelahian pun terjadi. Ketika Kiyosa sedang terdesak, beruntung John datang ke sana dan melawan mereka semua. Dikarenakan Kiyosa dalam keadaan mabuk, dia pun menabrak panggung yang membuat suasana di sana menjadi licin. Di sini, John mencoba menjelaskan kalau mereka adalah gangster berbahaya. Akan tetapi Ar yang tidak tahu Udin yang sebenarnya pun terus ngotot dan tidak mau mendengarkan perkataan si John. 係我老闆嚟㗎，我做緊嘢啊！佢係黑社我知係咪冇人幫我派？你先至安黨啊！我唔想你出。こんにちは。失禮いたします。さあ、勝てないやつだよ、本当によ。おかげで残業。 Sesampainya di kantor si Endo, Maggie menjelaskan kalau polisi Jepang juga sudah mengetahui kalau mereka menjalankan bisnis narkoba. Akan tetapi mereka tidak punya bukti untuk mengungkapnya. 警方一直都知道嘅 ，but there's no evidence。 Singkat waktu, pada malam harinya John dengan semangat 45 dia berniat menemui Ar dan menelponnya untuk makan bersama. Dan tak disangka walaupun John hampir mengacaukan acaranya, dia masih mau untuk bertemuan dan makan bersama si John. Terlihat di antara keduanya masih sangat menyayangi. Di sini terkuak fakta bahwa sebenarnya Ar sangat mencintai si John. Akan tetapi dikarenakan John seorang polisi, Ar sangat mengkhawatirkan si John atas pekerjaannya itu. 佢爛渣咯！ 咪開間咁嘅鋪啦。我有 Tapi tiba-tiba ada gempa yang membuat sebagian orang di sana terjatuh dan John dengan sigap memeriksa keadaan mereka semua. Dan hal itu tidak lepas dari perhatian Ar. Ketika John menghampirinya, dia pun menanyakan kembali kata-kata John tadi. 你講嘢係咪真㗎？都需要好似你種咁嘅人，做警察你會唔開心㗎？你講大話，你唔可以。 Singkat waktu, di keesokan paginya terlihat Udin sedang mendatangi kediamannya si kakek. Diketahui si kakek ini adalah pemilik dari pabrik Tsukiji. Dan di sini Udin berniat untuk mengambil alih tempat itu dengan meminta tanda tangan si kakek. Bukannya tanda tangan, si kakek ini malah menggambar kepala babi yang membuat anak buah si kakek tertawa. Udin yang merasa marah, dia langsung menyerang anak buah si kakek hingga terjatuh dan menusuk.
Dengan terpaksa si kakek mendatangi surat itu dan memeluk anak buah. Tanpa belas kasih, si Udin juga menebas si kakek hingga tewas. Dan tiba-tiba si Udin pun mengejar dan berniat membunuhnya karena dia tidak ingin kelakuannya ada yang mengetahui. Dan akhirnya tertangkap oleh si Udin dan memukulnya hingga pingsan. Tapi hanya berpura-pura dan dia berhasil menendang biji salak si Udin. Shin berpindah ke Kyaosa yang didatangi oleh keponakannya yang memberitahu jika dia sudah berhasil memperbaiki video itu. Ternyata video itu adalah bukti tentang bisnis narkoboy si Udin. Lantas dia pun langsung memberitahu John untuk menemuinya. Akan tetapi ponsel itu diambil oleh pegawainya sendiri karena dia sudah bosan bekerja dengannya. Tapi tiba-tiba Peng Hua berhasil melumpuhkan orang itu dan mengambil kembali ponselnya. Tapi sayangnya di sana sudah ada anak buah si Udin yang langsung mengejar mereka berdua. Hingga tiba di suatu gang buntu, Peng Hua akhirnya terpojok. Tapi beruntung Kyaosa datang tepat waktu dan menghadang mereka semua dan menyuruh Peng Hua untuk kabur. Akan tetapi Kyaosa berhasil ditusuk oleh anak buahnya si Udin. Dan tiba-tiba John datang dengan sangat cepat dan dia membantai mereka semua. Setelah keributan itu selesai, tiba-tiba si Endo datang ke sana. Mendengar laporan dari salah satu orang yang melaporkan kejadian di sana, terlihat si brengsek Endo ini seakan tidak peduli. Dan di sini si Endo akhirnya mengakui kalau semua yang terjadi sudah ia rencanakan dan kematian Yuji adalah rencananya. Dan ternyata Maggie sudah merekam perkataannya. What? 本当? を島倉に渡したのもな。てめえはブルース。Get back to Hong Kong. This is Japan. I'm gonna report you to the supervisor! 何お前はクビだ。 I quit! Setelah itu John ditelepon oleh si Udin yang menggunakan ponselnya R. Di sini Udin meminta agar John menyerahkan ponsel tersebut karena dia sudah menyandra R. Kalau John menginginkan R selamat, dia disuruh mendatanginya di menara Tokyo. Tanpa buang waktu, John langsung berlari menuju menara tersebut. Setelah sampai di tempat yang ditentukan, di sana John melihat R yang sudah babak belur sambil menangis. Dengan spontan, dia pun langsung menyerang si Udin. Di sini John berhasil merebut pistolnya si Udin dan membantai semua anak buah. Setelah membantai anak buahnya si Udin, kini yang tersisa hanya si Udin dan pertarungan sengit di antara keduanya terjadi. Setelah berhasil membuat si Udin tak berdaya, tiba-tiba ada Huang yang menggunakan helikopter bersama Maggie yang berniat menjemput mereka berdua. Tapi ternyata si Udin sadar kembali dan langsung menyerang si John menggunakan senjata tajam. Di sini, John terlihat terdesak dikarenakan si Udin menggunakan senjata tajam. Tapi Er tidak tinggal diam, dia melemparkan Nusaku kepada John dan bisa membalikkan keadaan. Dan akhirnya setelah pertarungan yang sangat panjang, dia berhasil mengalahkan si Udin. Terlihat Er melihat dengan tatapan tajam dan mendorong John.
Tapi ternyata dia menciumnya dan memeluknya sambil menangis bahagia. Dan mereka pun akhirnya menikah. Di scene akhir kita diberitahu jika di dunia ini banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Tidak peduli harus gemuk, cantik, atau jelek. Jika kita bisa belajar memaafkan dan menghormati, sama seperti air yang bisa menerima apapun bentukmu. Tamat. Oke teman-teman, banyak yang bisa kita ambil hikmahnya dari film ini, yang mana kita harus bisa belajar menghargai dan memaafkan orang lain dan diri kita sendiri. Jangan minder apapun bentuk atau penampilan diri kita sendiri, dan juga jangan mengejek apapun bentuk dan penampilan orang lain. Kita semua sama, tidak ada bedanya. Oke, yang membedakan ya diri kita sendiri pasti. Tetap semangat teman-teman, apapun aktivitas dan pekerjaan kalian. Semoga kita semua diberi kelancaran, kemudahan dalam semua urusan kita. Berhubung sebentar lagi mau lebaran, Mimin ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk kalian semua yang masih menyimak video ini sampai detik ini, mohon maaf jika pembahasan, pembawaan, atau suara yang kurang enak didengar, juga kata-kata yang mungkin menyinggung kalian semua. Sekali lagi Mimin ucapkan mohon maaf. Oke, segitu aja untuk pembahasan kita kali ini. Maaf jika upload videonya sering telat karena kesibukan Mimin sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.